Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setiorini. Pernah nggak kalian berpikir bahwa pengen banget nulis buku, tapi nggak tahu nih nulisnya mulai dari mana? Oke, di video saya kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menerbitkan buku dan mendapatkan royalti. Jadi ceritanya di tahun 2016, saya telah menerbitkan buku Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen. Dan di tahun itu pula, saya juga menulis buku Pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Di tahun 2020, saya menulis buku Two-in-One Vector dan Bitmap. Buku ini berisikan tentang project mini tentang desain CorelDRAW dan Photoshop. Nah, ketiga buku ini termasuk buku bahan ajar. Sedangkan di tahun 2021 saya telah menerbitkan buku monograf. Buku monograf itu adalah buku hasil penelitian. Saat itu saya meneliti tentang rancang bangun infoku portal berita GPMB Kabupaten Malang. Oke, lalu bagaimana ya caranya untuk memulai menulis buku? Yang pertama yang Anda lakukan adalah niat. Kalau kita memiliki niat yang begitu tulus atau niat yang begitu besar, dengan cara apapun akan Anda lakukan. Nah, tidak hanya niat saja, tapi Anda juga harus memulai. Kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa apabila kita tidak bergerak. Setelah niat, baru kita mulai. Selanjutnya adalah terjadwal. Kalau sudah niat, baru kita jadwalkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setiorini yang akan menjelaskan tentang bagaimana ya caranya menulis buku dan menerbitkannya sehingga mendapatkan royalti yang berlipat-lipat. Oke, jadi ceritanya di tahun 2016 saya telah menerbitkan buku Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen yang dilengkapi dengan bank soal. Di tahun itu pula saya juga menerbitkan buku Pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Lanjut di tahun 2020 saya menerbitkan buku Two-in-One Vector dan Bitmap. Nah, buku Two-in-One Vector dan Bitmap ini adalah buku kumpulan dari proyek-proyek CorelDRAW dan Photoshop. Ketiga buku ini adalah buku jenis bahan ajar karena bisa digunakan untuk bahan mengajar dosen dan digunakan juga untuk mahasiswa. Di tahun 2021 saya telah menerbitkan buku hasil penelitian. Buku hasil penelitian ini yaitu buku monograf Rancang Bangun Infoku Portal Berita GPMB Kabupaten Malang. Lalu bagaimana ya caranya untuk memulai menulis buku? Yang pertama adalah niat. Apabila kita memiliki niat yang benar-benar besar, maka dengan cara apapun pasti akan kita lakukan. Tidak hanya niat saja, tetapi yang Anda butuhkan adalah memulai, yaitu memulai untuk menjadwalkan. Kita harus punya deadline kapan buku itu harus selesai sehingga cita-cita Anda untuk mendapatkan royalti dari penerbitan buku akan tercapai. Dan yang terakhir adalah menabung. Karena menerbitkan buku itu tidak gratis, kita butuh yang namanya biaya cetak, biaya desain, biaya cover. Nah, maka sambil menulis buku, alangkah baiknya Anda untuk menabung untuk menerbitkan buku tersebut. Setelah Anda melalui beberapa proses sebelumnya, yang perlu Anda dapatkan adalah
mendownload template dari buku yang ingin Anda terbitkan. Di sini ada buku ukuran A4 untuk penulisan buku jurnal dan proceeding, ukuran A5 untuk buku bahan ajar dan novel, ukuran UNESCO untuk buku ajar dan buku referensi, dan ukuran B5 buku monograf dan buku referensi. Untuk template-nya bisa Anda dapatkan di mana saja. Setiap penerbit di website biasanya menyediakan untuk template-template buku yang ingin Anda tulis. Silakan dipilih ukuran dan jenis bukunya. Lanjut, untuk memulai membuat buku sebagai penyemangat nih ya. Yang pertama, membuat dan menentukan judul buku. Buku apa yang ingin Anda buat, judulnya silakan dituliskan di halaman depan. Lalu buatlah kata persembahan buku sebagai motivasi Anda apabila ingin dipersembahkan untuk keluarga atau untuk orang-orang spesial. Nah, bisa Anda sertakan di buku tersebut. Namun, persembahan buku itu tidak wajib. Setelah itu, buatlah outline buku. Outline buku itu adalah poin-poin inti yang akan Anda bahas setiap bab. Setelah itu Anda menjadwalkan atau mendeadline setiap 1 hari 10 lembar. Nah, bisa kehitungkan ya, kalau 1 hari di target menulis 10 lembar, 1 bulan Anda sudah menulis 300 lembar. Wow, banyak tuh. Nah, dalam 1 bulan Anda sudah bisa membuat sebuah buku. Untuk selanjutnya, bentuk outline buku ajar secara umum adalah seperti ini. Jadi Anda bisa menuliskan halaman judul, kata pengantar, prakata penulis, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan setiap bab ada materi bab, subbab, atau bisa Anda tambahkan evaluasi. Untuk selanjutnya, Anda bisa membuat daftar isi ya. Jadi daftar isinya bisa simpel seperti ini, subbabnya tidak usah ditulis, bisa juga. Biasanya daftar isi ini nanti akan disusunkan atau dibantu oleh editor. Nah, seperti ini ya. Di bagian terakhir Anda bisa menambahkan latihan soal, topik diskusi, studi kasus, pilihan ganda, multiple choice, dan juga yang pastinya yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya, struktur buku monograf itu adalah buku hasil research, bukan hasil skripsi, tesis, atau disertasi, dan batas lembar halamannya ada 40-80 halaman. Dari buku tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Tujuan adalah masuk dalam konten pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan daftar pustaka. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih. Yang pertama, apakah itu 100% dari ide Ibu sendiri, dari saya sendiri? Tentunya tidak. Saya membutuhkan referensi dari sumber-sumber yang lain. Namun, di dalam buku ini saya menggunakan bahasa saya sendiri untuk memberikan wawasan kepada si pembaca. Yang kedua, bagaimana caranya agar menghasilkan tulisan yang tidak terkena plagiarisme? Pastinya Anda harus menyertakan sumber dari referensi tersebut, dari mana, kemudian Anda bisa menambahkan footnote. Nah, itu juga lebih bagus. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi jika kehabisan ide, sedangkan jumlah halamannya belum memenuhi. Nah, sebagai nilai plus, apabila Anda membuat buku bahan ajar, bisa Anda tambahkan latihan soal, atau contoh source code, apabila Anda membuat buku pemrograman. Nah, itu bisa menjadi sebuah nilai plus dan menambah-nambah halaman apabila Anda kehabisan ide, sedangkan jumlah batas minimumnya tidak terpenuhi.
Oh iya, untuk batas minimum buku bahan ajar adalah 200 halaman. Tentang submit naskah nih, bagaimana alur dari naskah masuk sampai buku terbit, lalu berapa lama untuk proses pengerjaannya sampai buku menjadi bisa diterbitkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengirim naskah tersebut via email ke dalam penerbit, lalu mengisi beberapa form persyaratan. Form-form ini adalah sebagai penguat hubungan antara penerbit dan penulis. Sehingga di situ ada form calon penulis, informasi-informasi tentang penulis, form spesifikasi buku yang diinginkan, jumlah halamannya, jenis kertasnya, warna atau hitam putih, kemudian mau di model seperti apa untuk bukunya, apakah mau disertakan bonus ballpoint contohnya, atau note, atau mungkin ada spesifikasi khusus. Nah, di situ bisa Anda tuliskan di form spesifikasi buku. Yang selanjutnya adalah lembar pernyataan keaslian naskah. Nah, untuk menyatakan lembar keaslian naskah benar-benar itu adalah buku tulisan Anda bisa mengisi form tersebut. Form sinopsis penulis. Nah, ini adalah berisi dengan tentang sinopsis penulis, dan yang terakhir adalah MOU penulis dan penerbit. Di dalam MOU ini akan dijelaskan berapa royalti yang akan didapatkan, kemudian sistem pemasarannya seperti apa, berapa persen jumlah royaltinya, di situ akan tertera di dalam MOU. Selanjutnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan buku. Nah, setiap penerbit memiliki paket-paket yang berbeda. Contohnya, penerbit di Publish ini memiliki paket 25, 50, 100, dan 300. Setiap paket memiliki fasilitas dan sistem pemasaran yang diberikan oleh penerbit. Nah, di sini sudah tertera berapa budget yang harus Anda keluarkan. Next, keuntungannya apa saja sih apabila kita sudah menerbitkan buku? Yang pertama, buku yang sudah kita terbitkan yang akan mendapatkan ISBN, lalu buku yang kita terbitkan akan mendapatkan nilai angka kredit apabila buku kita klaim sebagai kepengurusan jabatan fungsional sebagai dosen. Keuntungan apa lagi yang didapatkan? Yaitu buku kita akan menjadi bagian dari koleksi buku perpustakaan nasional. Karena setiap buku yang diterbitkan yang ber-ISBN akan masuk di perpustakaan nasional. Next. Keuntungan apa saja yang sudah didapatkan selain itu, yaitu buku terjual di mana-mana. Bisa Anda pasarkan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan toko buku, atau Anda jual melalui marketplace, atau Anda juga sudah mendapatkan fasilitas dari penerbit untuk memasarkannya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu mendapatkan royalti dari penerbit, mendapatkan insentif dari kampus. Setiap royalti dari penerbit akan mendapatkan report via email, jadi berapa buku yang sudah terjual, Anda akan mendapatkan royalti dari buku tersebut, kemudian insentif dari kampus. Apabila kebijakan kampus memang akan memberikan insentif tambahan untuk dosen yang memiliki karya ilmiah. Oke, yuk kita mengirimkan naskah buku. Nanti apabila ingin berdiskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang menerbitkan buku, silakan bisa email di setiorini@asia.ac.id. Amalan yang tak pernah putus, yang pertama adalah amal jariah, karena ketika Anda menuangkan ilmu di dalam buku, itu termasuk dari amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, karena
ilmu-ilmu yang Anda tuangkan di dalam buku tersebut akan digunakan oleh pembaca sampai akhir hayat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Semoga bermanfaat dengan adanya tips and tricks penerbitan buku dan mendapatkan royalti. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.